kita harus berhenti melihat firman itu belief system. Firman itu adalah roh, spirit. And they are life. Ada energi, ada benih kehidupan. Dan kalau kita berkata kehidupan, itu ada energi yang merubah, mentransformasi. Mampu menyembuhkan, mampu membuat yang kering jadi subur. Makanya padang gurun menjadi mata air. Itu diperlukan satu kekuatan energi kehidupan. Saya pernah lihat di National Geographic bagaimana ketika hujan pertama setelah musim kemarau itu tanaman-tanaman yang tidur kena air itu tiba-tiba muncul. That's the power of life. That's the word of God. Makanya firman itu bukan di Alkitab. Alkitab itu buku. Sarana untuk kita bisa baca. Bukan terus Alkitab dibanting-banting, bukan juga begitu. Tapi kita tidak mensakralkan Alkitab. Kita mensakralkan firman. Nah, doktrin itu adalah rangkuman-rangkuman yang melindungi umat Tuhan agar tidak keluar dari jalur. Tetapi janganlah doktrin itu menjadi penjara. Jadi air ketubah kandungan itu adalah wadah untuk bayi itu bertumbuh. Tapi dia nggak boleh jadi penjara untuk seterusnya. Nah, iman membawa kita pada satu perjumpaan kepada pribadi di mana kita menerima kasih karunia. Dan pribadi itu dia akan mengundang kita untuk berjalan bersama dia. Sebab dialah jalan. He is the way. Makanya orang Kristen tidak boleh memisahkan komponen elemen demi elemen rohani. Sekali lagi berhenti kita bermain satu elemen rohani. Kita tidak akan mencapai wujudnya. Berhenti kita hanya berhenti percaya yang dalam arti yang sempit. Percaya Yesus. Tidak bisa. Percaya itu diikuti dengan sebuah proses yang lain. Percaya untuk kita masuk dalam sebuah ikatan perjanjian. Makanya ada satu kata. Percaya Yesus atau di dalam Yesus. Nah, percaya Yesus itu sebuah awalan. Tetapi Anda untuk mengalami dimensi realitas surga, Anda dan saya harus di dalam Kristus. Dan untuk di dalam Kristus, Anda dan saya harus bersedia berjalan bersama Dia. Faith is not merely belief. Faith is like a hand to accept what the Lord provide before we do something. Melalui iman kita seperti tangan yang terulur untuk menerima apa yang Tuhan taruh. Dan iman melalui kita mengalami kehadiran, kehubungan itu. Dan tadi seperti kata pemimpin pujian, kita jangan kehilangan Tuhan. Bagaimana kita nggak kehilangan Tuhan? Kita harus ikut Dia.
Sebab tiang awan, tiang apinya bergerak. Dia nggak stay di satu tempat. Makanya dikatakan musim demi musim. Dan ketika Anda mau berjalan, Anda sedang membuat sebuah cerita. Kalau Tuhan belum datang, 100 tahun kita semua meninggal dunia, udah nggak ada. 100 tahun kemudian nggak ada kita ini. Tetapi cerita hidup kita bisa tetap ada. Dampaknya bisa ada. Anda baca Alkitab di mana Hizkia sekian ratus tahun. Dan dia dalam keadaan terjepit, dia berteriak kepada Tuhan. Tuhan bilang, aku kabulkan doamu bukan karena engkau, tapi karena namaku sendiri dan karena kongcomu, Daud. Bayangin. Wow, saya bilang wow. Kalau orang mengikut Tuhan dengan segenap hati, dia meninggal juga, anak cucu cicitnya bisa mengalami dampaknya. Wow. Nah, bagaimana kita merasakan di tengah-tengah satu situasi yang gak mudah. Anda dan saya butuh apa yang disebut stamina, endurance. Berapa banyak orang udah capek menghadapi COVID ini. Hari ini mulai ada paradigma yang baru. Saya suka dengan statementnya Pak Erik, Wali Kota. Ya ibadah jalan terus. Saya bilang itu sejak dulu saya pikir begitu, Pak. Tetapi memang sadar, kita harus menghormati mereka yang gak datang. Justru para imam harus kumpul untuk menyembah. Ya tentu saja kita juga enggak boleh sembrono. Tapi saya bersyukur dalam anugerah Tuhan. Sampai hari ini kita terus sempat didatangi satpam ada hari-hari itu. Enggak boleh, Pak. Saya waktu itu kok jawabnya galak juga. Saya kasih tahu Bapak, kita kumpul bukan untuk kumpul-kumpul, kita doa untuk bangsa negara ini, saya bilang gitu. Oh itu ya oke. Loh iya, kita ini jangan kalah gertak gitu loh ya. Loh kita memang maksudnya baik kok, gitu ya. Nah, oleh kemurahan Tuhan sampai hari ini kita kumpul nggak pernah jadi klaster. Ya, saya kena COVID itu waktu liburan loh ya. Jadi nggak ada alasan karena kumpul di sini. Nggak ada excuse ya. It's fine. Nah, ini sebuah journey. Anda dan saya perlu stamina. Tolong kita bantu. Nah, makanya iman itu membawa kita kepada sebuah perjalanan. Spiritual journey. Jalan orang yang berjalan itu bukan orang biasa. Karena jalan itu gak biasa. Dan makanya orang itu bukan diri. Karena dia kehabisan stamina. Dan Tuhan bilang jalan itu sempit. Kalau jalan itu sempit dia gak pernah bukan jalan orang biasa. It's the way of warrior. It's the way of worshiper. Ayo kita gak berputar-putar, mulai praktek. Jalani sekecil apapun. Saya selalu katakan sama staf saya. Biasakan kalau tugas atau apa. Mentalnya tuh mental seorang prajurit. Tak tugas itu fokus.
Nggak ada terus tugas tuh tidur gitu. Ngantuk gitu. Nah, jadi kalau di karate atau dia masuk dalam komite atau dia harus fokus. Pikirannya nggak boleh terbelah. Lihat 3 gaya hidup. Seorang prajurit, seorang atlet dan seorang petani. Prajurit artinya hidup yang dalam pengabdian. Karena tujuannya bagaimana dia menyenangkan komandan. Itu bukan ordinary life. Saya sempat mengunjungi markasnya Kostrad. Saya bisa merasakan hidupnya prajurit itu. Mereka cerita-cerita seringkali nggak lihat anaknya lahir. 6 bulan kemudian baru pulang. Dan saya bilang, itu hidup nggak mudah bener. Amit-amit bener. Apalagi kalau negara lagi gawat. Udah nggak pulang. Baru pulang, saya datang di situ untuk menguatkan mereka yang mau dikirim ke Papua. Itu nggak tahu yang kalau pulang yang mati ada nggak ya? Orang tugas di situ tanyaannya saya nanti bisa pulang hidup nggak? Kan gitu. Wong brigjen aja ada yang mati. Tiba-tiba di sniper. Dan sampai yang tugas pembimbing rohani yang kepalanya itu, dia bilang, tolong ibu-ibu waktu itu dikumpulkan. Jangan nanti panas-panas lapor. Itu suami jadi panik nanti di sana. Itu anak keluar giginya kadang-kadang panas. Sudah jangan ngomong yang begitu-begitu. Sampai ada nasihat itu. Ibu-ibu itu jangan bikin malah panik gitu loh. Mesti membesarkan hati bapaknya. Yang saya maksudkan itu hidup yang nggak mudah. Hidup yang orang umum tidak pernah kenal. Gitu. Karena hidupnya adalah hidup untuk mentaati komandan. That's the way. Are you willing? That's the way of Jesus. Seorang prajurit. Makanya saya buat saya yang paling esensi itu bukan karunia, tapi sebuah penyerahan diri dalam sebuah jalan itu. Nah, di situ orang punya karunia masing-masing. Nah, bagaimana atlet? Hidup yang didrive oleh sebuah tujuan. Hidup yang dia sedang melakukan pertandingan. Dan dia harus qualified. Dia harus melatih tubuhnya. Selasa yang lalu kita lagi panas-panasan sama satu sama lain soal ya ini just joke ya. Saya nggak nganggap satu serius. Tapi buat saya itu sebuah simulasi sebetulnya. Tubuh Anda itu refleksi dari roh loh, dari mental Anda loh. Dan saya suka seperti Paulus, aku melatih tubuhku. Anda tahu Siolimpa itu. Orang jadi biarawan Siolimpa. Anda dengar Siolimpa itu kesannya apa? Saya percaya seluruh dunia dengar kata Siolim itu apa? Bukan agamanya, budanya, kungfunya ya kan. Padahal itu sebenarnya kan kuil. Kuil tempat orang mengikuti sebuah agama, sebuah kehidupan rohani, bukan kungfu ya toh. Tapi orang akhirnya lihat kungfunya. Nah, kenapa kungfu itu diberikan? Nah, karena di dalam deraan fisik itu, mental itu dalam penderitaan penderitaan tubuh, rasa sakit yang dialami dalam proses itu akan membentuk spirit, mental dan roh.
Nanti akan sampai di situ. Nah, jadi Anda untuk semuanya satu. Anda harus sadar iman itu sebuah spiritual journey. Di situ Anda harus dibutuhkan salah satu adalah stamina rohani, endurance. Nah, untuk endurance, Anda harus ngerti bahwa ini adalah the way not for ordinary people. Are you willing? He is a great master. We are his disciple. Makanya you need endurance. Ini kata endurance. Engkau membutuhkan ketekunan. Saya suka bahasa Inggrisnya. Run with endurance. The race that is set before us. Looking unto Jesus. Kayaknya dalam urapan Inggris saya makin lancar. Saya bukan nyombong, saya cuma bermegah aja dalam anugerah Tuhan. Inggris saya 6 lah, kira-kira 7 kalau mau ditambah-tambah sedikit. Tapi kalau dalam urapan bisa 8,5 gitu ya. Saya waktu di Seattle ditanya sama pastornya, "Pastor mau khotbah bahasa Indonesia atau Inggris?" Nanti kita lihat aja, saya bilang. Saya juga, I'm not sure. Artinya begini, masalahnya gua butuh urapan nih. Kalau urapannya Inggrisnya nggak keluar, gua Indonesia aja deh. Tapi kalau Indonesia khotbah 1 jam, saya cuma dapat setengah jam karena harus di translate. Dan itu bukan gereja Indonesia lagi. Dia positioning themselves as a American church. Jadi yang datang memang orang bule cuma 1-2 karena suami atau istrinya, tetapi multi etnis, ada orang Filipina, orang Latin American, Cuba, ada orang African American. Kita nggak boleh bilang Negro, that's insulting. Itu menghina, hati-hati. Kamu Negro ya? Waduh, bahaya. Oke. Nah, kita lihat kenapa sebagian orang berhenti di tengah jalan, ya. Tuh, Demas. Nah, Yesus sang guru yang agung. Lihat. Makananku adalah melakukan kehendak dan menyelesaikan. Bukan cuma not just one spot. Bukan bergairah dalam satu event KKR. Satu orang. Tapi journey. Again and again. Again and again. Again and again. How we have such kind of mentality and spirit. This is not ordinary way. This is not event. This is a lifestyle. This is a walking with God. This is the way of warrior. This is the way of worshiper. Makanya tadi itu hidup yang mengabdi. Hidup yang untuk sebuah tujuan. Dan hidup yang menyediakan diri untuk orang lain. Petani. Sampai dikatakan yang menabur benih sambil menangis tapi tetap berjalan maju. Saya suka dengan Mazmur 126 itu. Dia akan menuai dengan sorak-sorai. Nah, bagaimana ini kuncinya? Titik awal, titik akhir, dan garis ini. Yang pertama adalah identitas. Ya. Apa? Titik nol. Nah, itu suara Surabaya. Anda harus menemukan titik nolmu. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Titik awal dari panggilan. Tapi sebelum itu panggilan, dia berkata, di antara orang berdosa, akulah orang yang berdosa.
Aku menghujat Tuhan, tetapi aku mengalami kasih anugerahnya. Who am I? Who you are in Christ. Perhatikan, kekristenan tidak dimulai dari apa yang kau bisa lakukan buat Tuhan. Kekristenan tidak dimulai dari niat baik kita do something for Him. Kekristenan, perjalanan ini dimulai dari apa yang Tuhan sudah kerjakan. Kemurahan apa yang kau lihat, kau alami, kau sadari dalam hidupmu. Siapa engkau di dalam Dia. Mengapa Daud berbeda dengan Saul? Kenapa dia punya urapan cengengesan? Ya kan? Dia nyembah kayak orang gila. Istri bilang, Daud, kamu kan raja yang terhormat. Jaga image dong. Rupanya Daud bukan suami takut istri. Tak kasih tahu, lebih gendeng lagi. Gua mau. Karena aku tahu, aku ini hanya seorang tukang angon kambing domba. Aku mengambil kau dari padang. And he know who he is. Dia sadar. Kalau aku sampai jadi raja, itu enggak mungkin aku rancang. Kira-kira itu kalau kita lihat Pak Jokowi ya, mustahil ada seorang Jokowi wong Solo. Anda harus tahu orang Jakarta punya superiority complex. Saya kan sebelum pandemi kan sering ke Jakarta. Pendeta aja dites. Apalagi wong daerah gitu ya. Siapakah aku ini Tuhan? Ya. Makanya Tuhan Daud selalu bilang, jangan buang aku. Amin. Dia takut kehilangan Tuhan. Dia nggak takut kehilangan duit. Dia takut kehilangan Tuhan. Itu kunci. Nah, yang kedua tadi itu ini titik awal. Endurance itu Anda tahu. Kita tahu orang utang. Sadar, orang yang pernah diremu, mengalami peremuan. Orang yang sadar siapa dia di dalam Kristus. Ketekunan ini gak lahir hanya kita melihat perbuatan Tuhan. Orang Israel sudah kenyang limpah dengan mujizat. Saya kasih tahu ya. Hizkia itu loh mujizatnya dahsyat loh. Itu jam bisa berubah enggak? Enggak. Karena itu terjadi di luar dia. Something in the outside. Not something in your own inside. Bagaimana yang di outside should be in the inside. Walking in inside. Itu yang merubah kita. Hizkia tidak jadi rohani lihat mujizat itu. Bukan berarti kita, nah ini sebagian orang terjebak meniadakan mujizat. Sebagian memuja mujizat. Gitu loh saudara. Nah, dari siapa dia? Dia tahu panggilannya. Makanya lihat Paulus. Aku ditetapkan sebagai pemberita, penginjil, rasul, dan guru. Dia nggak ngomong gembala. Dia nggak ngomong nabi. Oh, dan untuk itulah aku menderita. Dia tahu. Dia sadar siapa dia. Celakalah akulah kalau nggak beritakan Injil. Karena aku memang diperintah. Celakalah petugas kesehatan kalau ngumpet di rumah hari ini. Kalau Anda nggak salah. Halo. Tapi kalau dokter ngumpet di rumah nggak mau merawat pasien, celakalah dia. Lalu apa kan jadi dokter? Kan gitu ya. Ada apa kamu jadi perawat? Tetapi sebaiknya kita harus salut dan appreciate sama mereka yang berjuang merawat pasien-pasien. Saya rasa mereka juga nggak bisa mikir duit berapa yang dapat.
Ya walaupun mereka dapat duit tambahan, capeknya itu luar biasa. Kok tahu Pak, saya ya saya memang enggak punya karunia. Saya ngelihat istri saya bantu jaga cucu, umek terus. Ya. Yang jaga kamu atau istri? Oh ya. Capeknya bukan main. Orang jadi naskes, tenaga kesehatan. Nah, dia sadar aku menderita untuk semuanya. Tapi aku nggak tawar hati. Nah, nih, aku melupakan yang di belakang, mengarahkan, berlari-lari. Dia punya lihat sesuatu, tujuan, passion, olahragawan, atlet. Ini, atlet itu punya tujuan. Nih, aku tidak menghiraukan nyawaku, asal aku dapat menyelesaikan pelayanan. Endurance nggak keluar tiba-tiba. Ada formasi pola pikir dan satu kesadaran diri yang Anda dan saya harus miliki. Dan itu melahirkan ketekunan. Enggak ujuk-ujuk. Enggak tiba-tiba. Hal yang kedua, di situ juga selain tujuan adalah janji-janji yang berharga. Makanya ada berkat-berkat kejutan. Kemenangan-kemenangan sebelum kemenangan akhir. Itu memberikan Anda semangat. Dia memberikan pada kita janji-janji yang berharga. Haleluya. Nah, pandangannya ia arahkan kepada reward. Dan dia melihat apa yang tidak kelihatan. Siapa? Musa. Karena iman, Musa menolak disebut anak putri Firaun. Identity. Karena iman, dia lebih suka menderita bersama umat Tuhan. Ya, di atasnya. Karena iman, dia melihat apa yang tidak tujuan. Tuh polanya. Makanya Musa nggak pernah padam. Dia tahu, dia menemukan identitasnya. Dan dia melihat sesuatu yang nggak kelihatan. Makanya dia kenal jalan Tuhan. Orang Israel hanya kenal perbuatan Tuhan. Nah, apa yang menggerakkan perilaku manusia? Kemarin sudah saya singgung, ketakutan. Intimidasi, kebencian, satu lagi nafsu, pelas. Maka kita akan berhadapan dengan rasa takut, kekhawatiran, dan itu mendrive kelakuan kita. Kita tidak boleh dikuasai oleh takut. Saya bukan menolak orang online-nya. Tapi saya menolak ketakutan. Saya mengkritik ketakutan orang Kristen. Nah, nanti resikonya gimana? Kalau kita hidup mau tanpa risiko, ya udah pulang aja ke surga. Kalau dokter, dia mikirkan risiko, dia hitung risiko. Kira-kira datang nggak ke rumah sakit? Dia mau nggak pakai risiko? Datang nggak? Ya enggak. Kalau perawat ngitung nggak mau berisiko, datang nggak dia? Ya enggak. Oke. Kebencian. Saya sedih melihat orang-orang yang ditipu oleh sebuah jargon-jargon dan mereka berjuang dengan rasa benci, maki-maki.
Dan mereka berpikir mereka itu bertindak untuk sebuah perjuangan luhur. This is deception. Hatred, bitterness. Orang bisa melakukan sesuatu karena dia benci. Karena dendam. Anda lihat, nggak usah. Banyak film, banyak tema-tema film. Orang bertahan hidup karena dia tidak ingin mati sebelum membalas. Itu endurance. Tapi shots-nya, iblis juga bisa bikin orang tekun loh. Kenapa kita menolak ketakutan? Kalau kita takut, kita nggak bisa setia. Makanya salah satu kita mengalahkan itu harus kita rela. Kadang-kadang kehilangan nyawa. Hal yang kecil, jadi petani aja, jadi jangan prajurit. Rela di tengah-tengah kita jadi berjuang dalam ekonomi. Ada orang yang minta tolong, rela enggak? Ada panggilan Tuhan untuk pekerjaan Tuhan, rela enggak kita menabur? Halo? That's a lifestyle. Ini jalan bukan orang biasa. Orang biasa enggak akan melakukan seperti itu. Amin. Anda enggak pernah dipanggil jadi orang biasa. Saya bilang so silly kalau kekristenan itu adalah didesain untuk kita ini jadi orang happy-happy dan baik-baik aja. That's not gospel. Nah, kebalikannya adalah gairah. Paulus itu dia sebagai layani seperti orang gila. Dia bergairah. Tapi juga Yesus gairahnya itu dicampur karena compassion. Aku rela kalau apa yang kurang dari penebusan Kristus, sebetulnya tidak kurang. Aku rela darahku dicurahkan. Lihat Yesus berkali-kali ayat itu keluar. Ketika dia melihat orang banyak, digerakkan hatinya oleh belas kasihan. Ini yang menggerakkan tindakan dan perbuatan Yesus. Di sini yang ketiga, last. Hari ini aku katakan sambil menangis, banyak orang hidup dengan salib, seteru salib Kristus. Mereka hanya hidup dengan menghabiskan hawa nafsu. Lihat Kaleb, ini contoh orang yang hidup dengan passion. Sehingga umur 85, dia katakan aku masih sama kuat. Amin. Saya kemarin kita bahas waktu ngomong, Anda nggak hanya latihan keluar energi, kalori, Anda harus latihan otot. Baru-baru ini ini bukan saya menyalahkan, seorang hamba Tuhan meninggal di kamar mandi. Saya melihat beberapa orang meninggal di kamar mandi karena kepleset, walaupun juga mungkin karena stroke ya bisa. Tapi kalau kepleset itu sebetulnya perlu kita belajar sesuatu. Jadi yang salah satu harus dilatih itulah agility. Agility itu apa? Kesigapan, kelincahan. Jadi Anda harus, bahasa kerennya, Anda harus latihan pencilaan. Tadi cengengesan, sekarang pencilaan. Jadi agility itu seperti strength, Anda harus latihan. Dan itu ada caranya. Saya pernah kepleset, refleks saya jalan tap gitu. Saya nggak sampai. Jadi itu namanya agility. Jadi istilahnya harus 5G. Gelombangnya harus masuk. Ini jatuh nih, reaksinya harus cepat. Kalau lemot, jatuh dulu, baru reaksi, udah telat. Itu 3G. Anda harus punya sinyal itu 5G. Ya seperti itu. Nah, yang keempat yang dalam perenungan saya, bagaimana endurance itu Anda dan saya harus bisa milih. Anda harus rela dalam proses itu, sadar Anda harus berdamai dengan rasa sakit.
Seperti sekarang sudah mulai muncul, Anda harus berdamai dengan COVID. Enggak alergi lah, enggak paranoid gitu ya. Tapi juga jangan kumpul-kumpul, jangan deket-deket gitu. Gimana ya caranya ya? Saya bilang ya seperti orang berselancar dalam gelombang gitu ya. Ya, kita jangan nggak boleh tenggelam. Ya caranya piye? Ya memang susah. Ya, tapi ada orang yang bisa, gitu kan gitu ya. Nah ini yang kita perlu belajar. Ya saya tidak mengharapkan dari dulu. Tapi buat saya bersyukur saya pernah terjangkit. Paling tidak kalau orang itu pernah ketemu, tahu rasanya. Betul ya? Tahu rasanya dan paling tidak saya merasakan bagaimana bersama Tuhan how to fight back. Dan saya harus berhati-hati sampai hari ini. Nah, lihat pain quotient. Tuhan berkata akan membawa orang pada kemuliaan dan yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Who is Jesus? Tapak kehidupan Sang Putra telah mengajarkan pada kita perjalanan menjadi manusia sejati. Ia telah melewati semua rasa sakit, baik oleh keadaan perlakuan orang lain maupun karena kemanusiaannya sih. Bahkan ia menderita hingga mati di atas kayu salib. Namun melewati semuanya, ia telah menjadi Kristus, wujud kesempurnaan manusia. That's a profile of our great master. He passed through all circumstances, all pain as a man. Dan dia menang. Wah. Saya kira kita jarang dengar isu ini. He is a son of man. He is not just son of God. He is a son of man. He passed through. Dia lewati semua pencobaan dan dia menang. Bukan untuk dia menyombongkan diri. Dengan begitu dia tahu rasanya jadi manusia. Dia tahu dicobai dan dia berbelas kasihan. Dia mengerti, dia memahami, dia mampu menolong kita. Amin. Itulah idenya. Lihat, dia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh dengan kesengsaraan, bahasa Inggrisnya, wow, man of not sorrows. Kalau kita, misalnya orang latihan bela diri nih, tek, satu tingkat suruh komite gitu. Pak, aduh sakit loh. Ya sudah, kalau kamu takut sakit ya sudah, besok berhenti. Bagaimana dia bisa terus? Dia harus bersahabat, dia harus belajar berdamai dengan rasa sakit. Baru dia bisa jadi ahli bela diri, betul ya? That's the idea. Are you willing? That's the way. Itu bedanya prajurit, bedanya olahraga dengan orang biasa. Dia mampu memanage rasa sakit. Orang biasa menggeh-menggeh sama orang atlet menggeh-menggeh itu beda. Orang atlet dia nafasnya dia bisa ngatur. Dia memanage. Dia punya skill untuk bagaimana untuk recovery lebih cepat daripada orang biasa. Orang biasa sudah leren, gak mari-mari kesel. Halo? Capeknya gak selesai-selesai. Orang yang terlatih, orang yang atlet, dia coba istirahat sebentar. Cek dia bangun udah. Tenaganya langsung recover. Karena dia udah mesin engine-nya udah disiapin untuk itu. Amin. Toh. Nih, biasa biasa menderita kesakitan.
Dan sakit itu lebih menderita bayangannya daripada sakitnya sendiri. Loh, contohnya apa? Orang takut disuntik itu. Saya ketawa sampai ada tentara polisi yang kena trauma suntik itu. Belum disuntik itu udah teriak-teriak. Dia itu dikuasai rasa takut akan sakitnya suntik. Padahal bayangan sakitnya lebih sakit daripada sakitnya itu sendiri. Makanya orang takut tuh mati berkali-kali. Orang berani matinya cuma sekali. Saya tambahi, orang dalam Tuhan nggak pernah mati. Mati pun dia hidup kekal. Amin. Ya, kita jangan ngeklaim kita pemberani. Tapi kita bilang, Tuhan beri aku hati yang menang atas takut. Amin. Sebab nggak bisa. Kita jalan di situ kalau kita takut. Nggak bisa. Bayangkan mau jadi tentara, takut. Lihat bedil takut, lihat bunyi pelor takut. Ya jangan, nggak bisa jadi tentara. Jadi dokter lihat darah takut, ya nggak bisa jadi dokter. Betul? Mau hidup rohani, takut, sedikit takut menderita, sedikit takut sakit. Nggak bisa saudara. Cannot, man. Halo? Jangan jadi sinyo dan noni. We are the sons of kingdom. Yang terakhir, renewing thy strength. Bahasa kerennya apa? Pit stop. Tahu ya Andri, pit stop. Apa itu? Racing, formula, mobil race itu. Easy. Boom. Anda harus tahu namanya pit stop. Udah habis nih bensinnya. Tarik lagi. Itu apa? Itu etapa itu nggak satu. Bertahap. Itu musim demi musim. Anda harus tahu caranya memperbarui kekuatan. Ini semua ilmu. Ini bukan tentang jadi orang baik. Ini lagu Pentakosta. Orang yang berharap Tuhan perbarui kuatnya. Itu GPDI pasti tahu. Berlari tiada lelah, berjalan tiada penat. Lupa. Nah, istri saya pasti harap. Ada lagu Shot with God, gaining new power. Bagaimana masuk dalam hati, berdiam diri. Apa namanya? Dibacem, soaking in the spirit. Kalau saya rasa baterai saya mulai saya kadang-kadang tengah malam bangun, saya berdiam diri, saya bermeditasi, how to recharging your battery. Karena ini bukan sprint. Ini bahkan bukan maraton, ini cross country. Ini teatron. Apa? Pokoknya 10 ya. Nah, renewing thyself, aku melatih tubuhku menguasai. Lihat, Musa sama Imam Eli. Imam Eli jadi tua. Gemuk, obesitas. Obesitas itu orang yang nggak pernah di renewing. Yang jadi old. Tubuhnya sudah old. Before getting old. Sementara orang yang di renewing, yang mestinya old, dia belum old. Amin. Saya tidak mengharuskan ini.
Misalnya saya ditanya, Anda kena COVID, ke rumah sakit mana? Saya nggak ke rumah sakit. Ke dokter mana? Saya nggak ke dokter. Tapi yang ini jangan ditiru. Saya bilang, saya juga bukan anti dokter. Tapi saya mengukur dalam arti ya, saya oleh kemurahan itu tidak. Terus Bapak enggak takut? Saya bukan takut atau enggak takut. Saya lupa takut. Karena saya sibuk dengan merenungkan firman. Bukan saya pemberani loh ya. Saya enggak ngomong saya pemberani. Saya enggak ngomong saya berani atau enggak. No. Saya pun pernah takut dan bisa takut. Dan ketika kita renewing your strength, saya nggak tahu, tapi ini basic. Saya bilang, Tuhan, saya mau bisa pencilaan sampai akhir hidup saya. Kalau Anda tanya hari ini saya bisa pencilaan, saya bisa. Saya bisa lari, saya bisa lompat-lompat. Tanpa saya takut lutut saya kemeng atau sakit. Minyaknya habis, no way. By the grace of God. Saya nggak punya komorbid, saya nggak minum obat apa-apa, saya nggak punya pantangan. Tapi saya bukan berarti nyonyo, semua saya makan. Renewing thy strength. Apa bedanya Musa sama Imam Eli? Ini semua imam, ini karunia masih salah. Tapi Imam Eli gemuk. Permisi bicara, bukan saya nyindir orang gemuk. Obesity spiritual. Musa, dia tubuhnya masih kuat, matanya masih terang. Amin. Bisa naik gunung. But I'm not talking about the physical fitness. Tapi saya berkata, saya mau bicara tentang spiritual fitness. Sebab walaupun semangat, kalau kekuatanmu habis juga nggak bisa. Mesti yang bensin entek ya entek. Anda harus ngisi lagi pit stop tadi. Amin. Toh, semoga ini memberi gambaran. Sebab ini sebuah pertandingan. Anda jangan losing the battle on the race. Anda harus punya persiapan, Anda harus punya taktik. Anda harus punya strategi, Anda harus punya tahu bagaimana menghadapinya, melewati jalan ini. Amin. Dan Anda akan menikmati bukan menjadi orang biasa. Makanya kalau di karate itu, orang itu sebetulnya itu satu prophetic act. Dia punya baju, dia punya sabuk. Sabuk itu menggambarkan sebuah pencapaian yang dia sudah lewati. Itu sebenarnya kan idenya sama dengan tarian profetik yang pakai baju-baju itu. Pangkatnya, panggilannya, jenisnya. Makanya saya nggak anti itu. Saya setuju aja. Yang saya nggak setuju ketika orang fokusnya hanya ke situ. Itu aja. Tapi betul, kita semua punya jubah yang berbeda-beda. Bukan hanya levelnya, tapi jenisnya. Wong TNI AD aja ada lain-lain. Ini bukan TNI A, ini AL, AU, AD udah jelas lain ya. AD sendiri sudah lain. Mau apa? Kodim, Kostrat, Kopassus. Polisi ada Densus, ada Koramil. Di bawahnya dilatih apa? Satpam Hansip. Semua aparat negara. Amin. Ya, tapi kalau bisa jadi paling enggak Kostrat, jangan jadi Hansip lah. Setuju? Bukan kita merendahkan Hansip. Hansip juga perlu. Saya kalau ketemu satpam saya godain. Latihan, saya bilang. Gimana nangkep maling kalau kamu nggak latihan, saya bilang gitu. Saya
pegawai namanya Aris, itu sekarang jadi dulu satpam di sini. Tahu ya, Steve Samano? Badannya keren nggak? Keren, toh. Itu saya suka, saya kenal dia, makanya saya jujur, saya kenal sama dia, saya lari tiap kali nyapa, kita kenalan. Kok jodoh, dia sekarang jadi pegawai. Gimana dia bisa jadi pegawai? Saya punya karunia, ya. Dia keluar dari ini terus udah saya bantu dia untuk apa? Les nyetir. Sekarang dia diterima perusahaan itu karena drive. Oke, mari kita teguh be strong and courage. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Satu lagi mungkin, percaya akan kasih setianya. Percaya akan hatinya. Lebih daripada pertolongannya. Lebih pada perbuatannya. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Aku tahu pada siapa aku percaya. Paulus, ini lehernya mau dipotong. Di 2 Timotius, aku tahu pada siapa aku percaya. Aku percaya dia setia. Dia gak mungkin berkhianat padaku. Karena dia namanya setia. He is faithful. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Yang sakit, biarlah kita percaya akan kasih setianya. Yang terpuruk, biarlah kita menanti-nantikan, sadari. Biarlah hati kita bergelora. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan menjadi tawar hati. Jangan puas menjadi orang biasa. Oh, Ramapako Papa. Oh, panggil namanya, angkat suaramu. Ambil dan terima kasih sayangnya, anugerahnya, kuasanya. Ku sadari kasih-Mu takkan pernah. Amin. Kau berikan arti. Kerinduanku selalu berada di dekat-Mu, berjalan dalam kasih dan kebenaran-Mu sampai akhir hidupku. Come on, raise them up. Sadari, katakan ini aku Tuhan, utuslah Aku, pakailah hidupku, jadikan hidupku berarti. Bukan arti dalam hidup. Kerinduanku selalu berada di dekat-Mu, berjalan dalam kasih dan kebenaran-Mu sampai akhir hidupku. Siapa yang malam ini berkata pada Tuhan, Tuhan jadikan aku pejuang-Mu, jadikan aku penyembah-Mu, jadikan aku pewaris-Mu. Oh Rama Seger, kita berkumpul bukan hanya terus belajar dan belajar. Kita mulai bergerak, kita mulai action, kita mulai temukan panggilan kita. Oh Rama Saka Maramatako Ramatako. Lawan rasa takut, rasa khawatir dalam hidupmu. Oh Rama Seger Ramatako, mulai percaya akan kasih setia-Mu. Katakan pada Tuhan, beri aku hati seorang pahlawan. Berikan aku hati seorang pejuang. Berikan aku hati seorang penyembah. Berikan aku hati seorang putra yang percaya padamu. Oh, haleluya. Oh, biarlah api-Mu Tuhan menyala dalam
YouTube live streaming. Saat ini Engkau lawat Tuhan dalam nama Yesus Masih. Impartasikan hatimu, rohmu atas kami dalam nama Yesus. Oh Ramasera, jadikan kami pahlawan-pahlawan-Mu. Sebab firman-Mu berkata, biarlah yang lemah berkata, aku kuat. Biarlah penakut berkata, aku pahlawan. Bersama-Mu Tuhan, Engkau jadikan kami orang-orang penakut menjadi pahlawan-pahlawan iman. Haleluya. I give worship to your name, oh Lord, worship to your name, oh Lord, oh your name, and worthy to be worship to your name. Roh Kudus impartasikan roh hikmat, roh keperkasaan, roh takut akan Engkau, akan Tuhan. Oh Ramasyekira Dekopa Paramataka, roh pengenalan akan-Mu. Oh Ramasyekira Dekopa Takopa Papa. Oh impartasikan, berikan pada kami hati-Mu, sepotong saja, itu akan mengubah kami Tuhan. Dalam nama Yesus, kami menolak rasa takut, kami menolak kekhawatiran akan hidup ini, masa depan. Dalam nama Yesus, kami mau memandang kepada kasih setia-Mu Tuhan. Engkau berjanji burung aja Engkau pelihara. Kami percaya Tuhan, kami lebih dari burung itu. Kami orang-orang yang Engkau panggil. Bagian kami adalah kami percaya kepada-Mu dan bersedia berjalan di dalam jalan-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, aku Papa. Jangan jadikan kami anak-Mu yang manja dan gampangan. Didik kami, rubah kami, disiplinkan kami, latih kami, sehingga kami menjadi orang anak-Mu yang bisa Kau percayakan harta rohani. Dan Engkau-lah punya kerajaan itu. Terima kasih Tuhan. Tumpangkan tangan-Mu atas kami. Jadikan kami kuat, teguh. Kiranya Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Kiranya Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan pada kita kasih karunia-Nya. Dan kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberikan pada kita damai sejahtera. Dan biarlah berkat, anugerah, favor, blessing boleh menaungi kita semua. Dalam nama Yesus Masih. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Silakan duduk kembali. Ya.